Shalom, selamat malam saudara-saudari kami yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam ibadah tengah minggu online pada malam hari ini. Kita bersyukur Tuhan selalu memelihara hidup kita hingga saat ini dan kita boleh bersuka cita dalam ibadah tengah minggu online. Malam ini tema kita kebahagiaan semu berdasarkan firman Tuhan dari Amsal 14 ayat 11 sampai 12. Firman ini mengingatkan kita bahwa tidak semua jalan yang terlihat benar akan membawa kehidupan dan kebahagiaan sejati. Dunia sering menawarkan kebahagiaan yang sementara, namun hanya di dalam Tuhan kita menemukan sukacita yang kekal. Ibadah kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Megauli Aritonang MTH yang akan membagikan firman Tuhan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima pengajaran daripada Tuhan. Kita mulai ibadah kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kasih setiamu yang selalu menyertai kami. Malam ini kami datang dengan hati yang terbuka, dengan kerendahan hati, rindu akan firman-Mu. Kami mohon Tuhan agar Roh Kudus-Mu hadir tengah-tengah kami, mengurapi kami pribadi lepas pribadi dari awal ibadah hingga akhir. Kami juga berdoa buat Ibu Pendeta Megauli Aritonang, biarlah Tuhan Engkau memakai beliau sebagai alat-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar kami yang mendengarkannya Tuhan memperoleh hikmat dan kekuatan, dan kami boleh memilih jalan-Mu yang benar. Kami juga berdoa buat pelayanan beliau di jemaat-Mu, di jemaat GKPI Menteng Indah. Berkatilah Ibu Pendeta dalam setiap pelayanan dan pekerjaan beliau. Biarlah Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Begitu juga Tuhan dengan kami, berikanlah kami hati yang peka, hati yang suci Tuhan, sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Kami percaya Engkau hadir dalam ibadah kami ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran, itulah kiranya memberkati hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan kita pada hari ini, di dalam ibadah online pada hari ini diambil dari Amsal 14 ayat 11 sampai 12. Begini bunyinya firman Tuhan. Rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema hari ini berbicara soal kebahagiaan semu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebahagiaan memiliki pengertian, kesenangan, dan ketentraman hidup atau lahir secara lahir dan batin. Keberuntungan, kemujuran yang lahir dan batin. Kebahagiaan itu adalah perasaan tenang, damai, dan sukacita secara lahir dan batin. Bertolak dengan kebahagiaan yang sesungguhnya atau nyata, yaitu justru kebahagiaan semu merupakan sebuah perasaan senang yang didapatkan secara instan. Tidak seperti bahagia pada umumnya yang menimbulkan rasa puas karena berhasil mencapai suatu hal. Kebahagiaan semu merupakan perasaan yang manusia pikir puas, tapi sebenarnya tidak nyata. Jadi kita bisa menganggap bahwa kebahagiaan semu adalah kebahagiaan yang tidak nyata. Kebahagiaan yang hanya dalam bentuk semu tanpa kenyataan. Melalui Alkitab Amsal pasal 14 ayat 11 sampai 12, kita akan melihat dua hal tentang kebahagiaan semu. Yaitu yang pertama, dikatakan bagaimana hidup orang fasik dalam kepura-puraan. Menurut Alkitab, orang fasik adalah mereka yang berdosa namun tidak mau mengakui dosanya. Atau orang fasik disebut sebagai orang yang tidak beriman. Mereka mengetahui keberadaan Tuhan, namun enggan mematuhi firman-Nya. Amsal 14 ayat 11 berbunyi, rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Kalau kita perhatikan kitab Amsal secara keseluruhan dengan teliti, kitab Amsal lebih sering mengulas tentang 3 kelompok besar manusia, yaitu orang bodoh, orang fasik, dan orang bijak. Tetapi dalam perikop ini yang di dalamnya hanya satu kategori manusia, yaitu orang fasik. Yang dalam bacaan ini, orang fasik justru dibandingkan dengan orang jujur.
Dalam ayat 11 terdapat gambaran rumah dan kemah yang menyoroti perbedaan antara orang fasik dan orang benar atau orang jujur. Rumah biasanya dilihat sebagai simbol stabilitas dan ketahanan. Namun, ketika dikaitkan dengan kejahatan, rumah tersebut ditakdirkan untuk hancur. Ini mau menunjukkan tidak peduli seberapa kuat atau aman penampilan orang fasik, fondasi mereka pada akhirnya tidak stabil dan tidak akan bertahan. Di sisi lain, kemah yang bersifat sementara dan sederhana melambangkan orang jujur atau orang benar itu. Meskipun sederhana, kemah orang benar dijanjikan untuk berkembang, menunjukkan bahwa kemakmuran dan pertumbuhan sejati datang dari hidup yang benar. Dan melalui bagian ini kita diajarkan yang pertama, tidak hidup dalam kepura-puraan. Karena pada akhirnya kepura-puraan itu akan terbongkar. Tidak ada kepura-puraan yang tidak terbongkar. Hidup itu tidak boleh pura-pura stabil, pura-pura sukses, pura-pura kaya, pura-pura bahagia. Tapi justru kenyataannya adalah kebalikan dari pura-pura itu. Sehingga memang kehidupan orang fasik hanyalah semu. Karena di dalamnya hanya ada kepura-puraan, bukanlah kenyataan yang sesungguhnya. Lalu yang kedua mau dikatakan kepada kita, kita diajarkan untuk memiliki kehidupan yang dengan penuh kesederhanaan. Tapi di dalam kesederhanaan ada sukacita, ada kedamaian, ada kebahagiaan. Justru disitulah terletak kebahagiaan yang sesungguhnya, bukan kebahagiaan yang semu. Kebahagiaan yang bergerak menuju kesempurnaan bersama Tuhan. Karena bersama Tuhan ada kebahagiaan yang sejati, yang bertumbuh dan berkembang, serta tetap tinggal dalam diri orang yang percaya. Ini bagian yang pertama daripada kebahagiaan yang semu. Yang kedua, di ayat 12, dia mau katakan bahwa dalam kehidupan manusia, ketika dia salah memilih jalan, justru disitulah dia berada pada kebahagiaan yang semu. Ada lagu sekolah minggu yang berbunyi demikian. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Digambarkan bahwa ada dua jalan, yang lebar dan yang sempit. Tapi pada kenyataannya orang sangat suka memilih jalan yang lebar. Padahal dia tidak tahu, justru jalan yang lebar itulah yang membawa kepada kebinasaan. Sehingga memang di ayat 12 ini dikatakan kalau salah memilih jalan, maka hanya akan menuju maut. Itu berarti bagaimana kehidupan kita diajar untuk memikirkan jalan hidup kita. Bahwa dalam hal-hal tertentu ada keadaan-keadaan yang membuat kita berasa sedih dan menyesatkan. Tapi justru dalam ayat 12 ini mencatat ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Itu mau ingatkan kita bahwa kalimat ada jalan yang disangka lurus menunjukkan sesuatu yang tidak pasti atau hanya sekedar perasaan saja. Tindakan yang dilakukan awalnya kurang menyadari atau merasakan dampaknya, tetapi berakhir dengan kehancuran dan kebinasan karena menuju kepada maut. Sebagian besar orang akan cenderung menginginkan sesuatu yang didapatnya dengan cepat. Dan memang tanpa memperhitungkan celakanya. Padahal Amsal 21 ayat 2 katakan, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhan yang menguji hati. Itu mau ingatkan, menguji hati. Tuhan menguji kita, mana jalan yang mau kita tempuh. Apakah jalan yang lurus atau jalan yang sempit dalam kehidupan kita. Sehingga bagaimana sesungguhnya kita orang yang percaya, baik kita sudah tua atau masih muda, sakit atau sehat, kaya atau miskin, belum terlambat untuk meninjau kembali jalan hidup kita. Kemana kita sedang menuju? Apakah jalan hidup memuliakan Allah? Apakah itu membantu atau justru menyimpangkan orang lain?
Apakah itu jalan terbaik bagi orang yang percaya kepada Yesus? Lihatlah dan pertimbangkan jalan hidupmu. Selagi masih ada waktu, kalau memang perlu kita ubah, ubahlah jalan kehidupan kita. Saudara-saudara terkasih, kita diingatkan penulis Amsal ini supaya tidak memilih jalan yang salah. Kalau salah memilih jalan, maka hidup kita akan berada pada maut belaka. Memilih jalan kehidupan juga harus hati-hati. Karena memang bukannya kita mendapatkan kebahagiaan, tetapi justru mendapatkan penderitaan. Yang itu berarti sama dengan berada pada jalan menuju kebahagiaan yang semu. Saya yakin kita tidak ingin hidup dalam kebahagiaan yang semu, tapi kita ingin hidup pada kebahagiaan yang sesungguhnya. Oleh karena itu saudara-saudara terkasih, marilah kita milikilah hidup tidak seperti orang fasik yang hidup dalam kepura-puraan. Hiduplah apa adanya. Milikilah hidup seperti apa adanya yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Karena itulah justru jalan yang menuju pada kehidupan yang sesungguhnya. Dan menuju pada kebahagiaan yang sesungguhnya. Lalu diingatkan kepada kita, milikilah dan carilah jalan yang mendatangkan kebahagiaan sejati. Jangan yang semu. Karena yang bersemu hanya bersifat sementara. Dan di dalamnya hanya ada kepura-puraan. Dan itu tidak berasal daripada Tuhan. Tetapi jikalau kita ingin memiliki kebahagiaan yang sejati, di dalamnya ada sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Pilihan ada di tangan. Tapi firman ini mengajak kita. Inilah jalan yang mendatangkan kebahagiaan daripada Tuhan. Bukan hanya kelihatannya baik, tapi isinya tidak baik. Tapi biarlah, walaupun jalan itu berliku-liku banyak tantangan, tapi yang pasti di jalan itu ada Tuhan yang memimpin jalan kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami. Supaya kami boleh memilih jalan kehidupan yang daripada Tuhan. Yang menuju kebahagiaan sejati yang daripada Tuhan. Bukan kebahagiaan yang semu. Berikan roh hikmat. Berikan Tuhan Roh Kudus-Mu yang mampu menerangi hati dan pikiran kami. Supaya kami menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Di dalamnya ada kebenaran dan damai sejahtera. Itulah kebahagiaan hidup yang sejati Tuhan. Jangan biarkan kami hanya memandang hal-hal yang semu. Hal-hal yang justru membuat kami Bapa hidup dalam kepura-puraan ataupun hidup dalam hal yang tidak benar dalam kehidupan kami. Tapi roh hikmat Tuhan menuntun kami kepada kebenaran sejati yang daripada Tuhan. Di tengah-tengah tantangan sekalipun Bapa, biarlah kami boleh dimampukan mensyukuri hari kami. Bahwa Tuhan akan memampukan kami memilih dan berjalan pada jalan kebenaran daripada Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami mau berdoa kepada Sylvia Margaret Huta Barat YouTube channel Tuhan. Berkati Tuhan di tengah-tengah segala rangkaian kegiatan YouTube channel ini Bapa. Kerinduan mereka boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Supaya setiap jiwa-jiwa yang boleh mendengar YouTube channel ini Tuhan. Mereka boleh Bapa mengikut Tuhan. Dan mereka boleh dimampukan Bapa semakin mengerti kebenaran firman Tuhan. Biarlah semakin banyak jiwa-jiwa yang menonton YouTube channel ini Tuhan. YouTube channel Sylvia Margaret Huta Barat. Karena Kau tahu Tuhan, YouTube channel ini dibuat hendak menjadi saluran berkat Tuhan melalui kehidupan seluruh keluarga besar YouTube channel ini Tuhan. Engkau berkati juga Bapak Ibu Sylvia Margaret Huta Barat. Yang biarlah Tuhan supaya segala pekerjaannya boleh berhasil. Segala pelayanannya berhasil Tuhan. Karena Kau tahu Tuhan. Tuhan sudah memakai dia menjadi alat Tuhan untuk menyebarkan firman Tuhan. Biarlah Bapak melalui pelayanannya Bapak. Menyebarkan khotbah, menyebarkan ibadah, menyebarkan firman Tuhan. Melalui YouTube channel semakin banyak orang yang percaya. Dan melalui pelayanannya Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Tuhan kiranya Kau berkati juga Bapak seluruh keluarga besar. Tim Sylvia Margaret Huta Barat Tuhan. YouTube channel. Setiap orang-orang yang terlibat di dalamnya Tuhan berkati. Biarlah Bapak. Seluruh orang yang bekerja di dalam YouTube channel ini. Tim yang bekerja. Mereka boleh melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sehingga Bapak melalui YouTube channel ini Tuhan.
bukan hanya orang-orang yang terlibat di dalamnya, tapi seluruh keluarga besar dan tim ini Bapa, boleh betul-betul Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Bapak yang maha baik, kami juga mau berdoa untuk seluruh pimpinan bangsa dan negara kami. Untuk anak-anak Tuhan yang telah Tuhan pilih dan Tuhan pakai menjadi pemimpin di negeri ini. Bapak, roh hikmat Tuhanlah kiranya boleh hadir dalam kehidupan mereka. Roh takut akan Tuhanlah yang memampukan mereka memimpin negara kami ini dengan baik dan benar di dalam roh takut akan Tuhan. Supaya setiap keputusan yang mereka ambil itu Tuhan, mereka bertanya kepada Tuhan. Supaya setiap kebijakan yang mereka lakukan, nama Tuhan dimuliakan. Biarlah juga Engkau Bapa memberkati seluruh anak-anak kami Tuhan, yang sedang bersekolah ataupun universitas Tuhan. Bapak berikan mereka hikmat Tuhan untuk mengikuti, menyelesaikan sekolah dan perkuliahan mereka dengan baik. Dan Kau jadikan mereka Bapak betul-betul menjadi alat ataupun terang Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan berkati mereka Tuhan jikalau ada yang mencari pekerjaan. Berikan pekerjaan yang sesuai dengan talenta, kemampuan, dan ilmu mereka Bapak. Supaya mereka boleh mengaplikasikan ilmu mereka. Dan mereka menjadi salah satu alat Tuhan di muka bumi ini Bapak. Untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan membawa damai sejahtera Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sudah matang usianya Tuhan. Yang belum dapat jodoh. Tuhan, kami tahu jodoh berasal daripada Engkau. Dekatkan mereka dengan jodoh mereka. Biarlah Bapa ada kebahagiaan yang sejati yang daripada Tuhan. Yang memampukan mereka bersuka cita. Tuhan berikan jodoh yang terbaik bagi masa depan mereka. Supaya Bapa mereka boleh membentuk rumah tangga yang utuh di hadapan Tuhan. Rumah tangga yang menjadi saluran berkat Tuhan. Dan melalui kehidupan mereka nama Tuhan dimuliakan. Tak lupa juga Bapa, kami berdoa Bapa buat seluruh keluarga Kristen yang merindukan keturunan. Bertahun-tahun mereka menantikannya Tuhan. Tapi kami percaya ketekunan dengan iman percaya mereka pertaruhkan kepada Tuhan. Imanlah yang buat mereka tetap berdiri teguh Bapa di tengah-tengah penantian yang belum Tuhan jawab. Tapi kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Akan ada waktu di mana Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Biarlah Bapa, Kau berikan mereka Tuhan permohonan mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa yang maha baik, kami juga mau berdoa Tuhan buat seluruh saudara-saudara kami, orang-orang percaya Bapa, supaya mereka Bapa di dalam kehidupan mereka, jikalau ada yang sakit, mari Tuhan Kau lawat mereka. Pulihkan mereka Tuhan, supaya mereka tetap menyembah, memuji Kau Bapa dalam kehidupan mereka. Jangan karena sakit penyakit membuat mereka marah terhadap Engkau. Tapi biarlah sakit penyakit menjadi cara bagi Tuhan untuk mengingatkan Bapa, supaya mereka memperbaiki kehidupan mereka, hubungan mereka bersama dengan Tuhan. Dan mereka boleh melihat waktu sakit adalah waktu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Waktu untuk mengistirahatkan tubuh Tuhan. Karena mungkin terlalu lelah dalam pekerjaan. Engkau juga Bapa kiranya Bapa memberkati orang-orang yang lemah. Tuhan kuatkan orang-orang yang lemah iman. Lemah karena Bapa banyak persoalan. Sehingga mereka menjadi down Tuhan dalam kehidupan mereka. Biarlah kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan memampukan hidup mereka dengan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Bahkan kami berdoa buat orang-orang yang berbeban berat dalam kehidupan mereka. Karena persoalan ekonomi, persoalan sosial, ataupun Bapa, begitu banyaknya beban-beban pekerjaan yang mereka lakukan di pekerjaan mereka. Bahkan Bapa, pekerjaan yang bisa membuat mereka mengkhianati iman mereka kepada Tuhan. Tuhan berikan kelegaan, berikan kekuatan. Biar mereka boleh menanggungnya dengan satu keyakinan. Bahwa apapun yang mereka hadapi itu tidak pernah melampaui daripada kemampuan mereka, kekuatan mereka. Tapi kekuatan Tuhan akan Tuhan berikan supaya mereka melewati segala tantangan dan rintangan dengan penuh hikmat daripada Tuhan. Bapa yang maha baik, begitu banyaknya pergumulan-pergumulan kami yang tidak bisa kami paparkan satu persatu. Tapi segala sesuatu kami serahkan di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, jikalau kami merendahkan diri kami, merendahkan hati kami, menaruhnya di bawah kaki salib Tuhan, kami percaya Tuhan akan mendengar setiap permohonan kami. Tuhan akan menjawabnya seturut dengan kehendak Tuhan.
Tuhan akan menguatkan dan memampukan kami menghadapi tantangan-tantangan hidup kami. Karena kami percaya Tuhan lebih besar daripada persoalan-persoalan kami. Dan biarlah Bapa kasih dan kebaikan Tuhanlah yang memampukan kami menjalani hari-hari kami dengan hikmat dan di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Bapa seluruh doa dan permohonan ini Bapa kami serahkan ke dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Rohul Kudus, itulah kiranya memberkati kamu semua. Amin.